Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismania. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, program studi manajemen dengan nomor induk mahasiswa 112110557. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan atau mereview dari salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia, yaitu Asuransi Asra, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelum saya mereview lebih lanjut, maka saya akan membacakan terlebih dahulu sejarah dari perusahaan tersebut. Sejarah yang saya bacakan di sini atau yang saya informasikan di sini bisa teman-teman buka juga di web resmi asuransiasra.com apabila dari penyampaian saya ada yang kurang, sehingga teman-teman bisa melihatnya sendiri. Asuransi Asra berdiri pada tahun 1956, tepatnya pada tanggal 12 September. Asuransi Asra memiliki nama terdahulunya yaitu PT Maskapai Asuransi Buana, yang memulai usahanya sebagai perusahaan asuransi umum. Kemudian pada tahun 1981, PT Asra International atau AI mengakuisisi sebagian besar sahamnya, sehingga hal tersebut mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya menjadi yang terdepan. Kemudian pada tahun 1990, PT Maskapai Asuransi Buana mengubah logo dan namanya menjadi PT Asuransi Asra Buana atau bisa disebut dengan Asuransi Asra. Pada tahun 1995, Asuransi Asra mulai meluncurkan produk asuransinya dengan nama Asuransi Mobil Gada Auto. Kemudian pada tahun 2005, Asuransi Asra memperluas lini bisnisnya dengan mendirikan unit usaha syariah, yaitu sebagai pilihan pada para pelanggannya yang tidak berkenan untuk mengasuransikan di asuransi yang konvensional. Sebelumnya pada tahun 2000, Gada Auto menambah layanannya melalui Garda Akses dan Garda Siaga. Garda Akses sendiri adalah sebuah layanan call center yang dapat dihubungi oleh para pelanggannya apabila membutuhkan bantuan informasi atau membutuhkan bantuan apapun. Kemudian untuk Garda Siaga sendiri adalah sebuah layanan direct yang bisa diminta apabila pelanggannya mengalami kendala di mobilnya seperti mogok, kehabisan bensin, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 2008, Asuransi Asra mendirikan solusi bagi perusahaan yang ingin mencari asuransi kesehatan, yaitu dengan mendirikan Garda Medika. Dan pada tahun 2014, Asuransi Asra juga meluncurkan identitas perusahaan
yang baru dengan logonya yang terbaru warna biru. Pada tahun 2015, asuransi Asra meluncurkan mobile aplikasi pertama yang bernamakan Gada Mobile Autocare. Dan di tahun 2016, asuransi Asra juga meluncurkan Gada Mobile Auto Survey dan juga Auto Service yang biasa digunakan oleh para karyawannya untuk melakukan pekerjaannya agar menjadi lebih mudah. Pada tahun 2017, asuransi Asra juga meluncurkan satu produk baru, yaitu Gada Auto Digital sebagai saluran layanan penjualan baru produk Gada Auto. Jadi untuk para pelanggan yang membutuhkan informasi atau berniat untuk membeli produknya, bisa membuka langsung di web-resmi dari asuransi Asra, sehingga tidak perlu datang ke kantor cabang ataupun menelpon call center. Pada tahun 2018, asuransi Asra meluncurkan chatbot pembelian asuransi Gracia dan 4 produk asuransi digital yang terangkum dalam happyone.id. Pada tahun 2019, asuransi Asra meluncurkan Gada Mall, fitur terbaru dalam aplikasi Gada Mobile Autocare yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan pembelian beragam kebutuhan otomotif, produk keuangan Asra Finansial, hingga jual beli mobil bekas. Nah, berikut informasi yang perihal sejarah asuransi Asra dan informasi yang saya sampaikan tadi dapat teman-teman akses di www.asuransiasra.com. Jadi teman-teman bisa membacanya sendiri. Di situ sudah tertera tentang sejarah dari asuransi Asra. Asuransi Asra memiliki kantor pusat yang bertempatkan di Lebak Bulus, yaitu alamat lengkapnya di Jalan TB Simatupang, Cafe 15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Namun asuransi Asra memiliki banyak cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga clear center yang bertempatkan di mal-mal yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk cabangnya sendiri buka dari Senin sampai dengan Jumat, Sabtu Minggunya libur, dan juga di hari-hari besar lainnya. Untuk Gada Centernya buka setiap hari mulai dari jam 9 atau mengikuti operasional mall, dan tutupnya jam 6. Untuk cabangnya buka jam 8, tutup jam 5. Gada Center dan juga cabangnya itu didirikan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dari asuransi Asra apabila membutuhkan bantuan informasi atau mengalami kendala atau sekedar ingin melaporkan kejadian yang menimpa dari pelanggan tersebut dan ingin melakukan perbaikan. Jika dilihat dari sejarah yang sudah saya sampaikan tadi, sudah terlihat jelas bahwa asuransi Asra itu terus melakukan inovasi sepanjang perjalanannya, sehingga inovasi-inovasi tersebut menjadikan asuransi Asra perusahaan yang
semakin berjalannya waktu semakin berkembang pesat dan menjadi perusahaan yang lumayan besar sekarang. Dari sejarah tersebut kan hanya disebutkan sampai dengan tahun 2019 ya. Namun sampai saat ini asuransi Astra masih terus berkembang dan tentunya sudah meluncurkan berbagai produk-produk yang terbaru dan mungkin inovasi-inovasi terbaru yang tidak ada yang mungkin belum disematkan di dalam web resminya, namun bisa kita lihat dari iklan-iklan atau dari web atau digitalnya. Jika dilihat dari fasilitas yang diberikan oleh asuransi Astra sendiri, itu sangat memberikan kemudahan bagi para pelanggan asuransi Astra yang tentunya membutuhkan bantuan, dan itu akan sangat memudahkannya seperti garda siaga, garda akses, garda center, dan juga cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga para pelanggan tidak perlu khawatir apabila suatu saat membutuhkan bantuan, informasi, dan lain sebagainya, maka bisa langsung datang ke cabang terdekat, garda center terdekat, atau dengan cara menelpon garda akses atau call centernya yang dengan nomor yang tertera yaitu 1500 112. Kemudian jika dilihat dari pendapatannya atau dari segi keuangannya, asuransi Astra juga menampilkan beberapa pendapatannya atau laba bersihnya di dalam web tersebut. Jadi di sini disebutkan bahwa pendapatan dari asuransi Astra sejak tahun 2019 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2019 ke 2020. Wajar ya kalau misalkan pada tahun tersebut kan sedang peralihan dari pandemi, sehingga laba yang diterima oleh asuransi Astra itu ikut mengalami penurunan. Namun setelah 2020 ke 2021, 2022, 2023 itu laba bersih yang diterima oleh asuransi Astra terus meningkat. Kemudian jumlah investasinya juga dari tahun ke tahun semenjak 2019 juga selalu meningkat. Jadi teman-teman yang mungkin penasaran dengan apa yang saya sampaikan, bisa langsung mengunjungi web resmi asuransi Astra di asuransiastra.com. Pada web tersebut bisa teman-teman dapatkan informasi mengenai laporan keuangannya, ada permit brutonya, ada jumlah aset, laba bersih setelah pajak, jumlah investasi, ada ikhtisar keuangannya, portofolio, laporan keuangan, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa membuka di web resminya yang memang lumayan banyak ya. Jadi teman-teman bisa memilih informasi apa yang teman-teman ingin ketahui. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah web asuransi Astra yang
Jadi nanti teman-teman bisa jadi tampilan awalnya kan seperti ini biasanya yang langsung ke milestone. Nah, ini untuk sejarah yang tadi sudah saya sampaikan. Teman-teman bisa buka di sini di yang milestone. Scroll saja ke bawah, ini yang saya sebutkan tadi tahun-tahunnya. Nah, untuk laporan keuangannya teman-teman bisa lihat di yang financial report. Nah, nanti teman-teman bisa buka sendiri nih dan bisa baca adanya berapa, jumlahnya berapa, mengenai peningkatan atau benar-benar tidak dengan apa yang sudah saya sampaikan. Berdasarkan informasi yang saya dapat juga bahwa mungkin belum tertera di web asuransi Asra ya, namun ini sudah diberlakukan di asuransi Asra, yaitu sebuah terobosan baru ya. Jadi proses klaim yang semula itu dilakukan dengan cara foto manual oleh petugas surveyornya, saat ini sudah bisa dilakukan dari jarak jauh, yaitu menggunakan video call. Nah, ini nanti dibantu oleh petugasnya yang akan menelpon dari customernya, sehingga customer yang berada di luar, yang berada di daerah yang mungkin sangat jauh, agar tidak perlu capek-capek ya, tidak perlu datang ke cabang atau tidak perlu datang ke garda center, itu tetap bisa melakukan klaim dan menikmati fasilitas dari asuransi Asra atau Garda Auto. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri dari asuransi Asra itu dia sangat mengikuti perkembangan zaman ya, mengikuti perkembangan teknologi, seperti yang tadi pada tahun berapa gitu dia meluncurkan aplikasi Garda Mobile Auto Care, yang di situ bisa juga untuk melakukan atau belanja produk-produk otomotif. Nah, itu kan berarti mengikuti perkembangan zaman seperti e-commerce yang lain seperti Shopee, Tokped dan lain-lain, tapi tetap di aplikasi pelaporan klaim, namun ada fasilitas untuk pembelian barang-barang otomotif, serta bisa juga untuk melakukan jual beli barang-barang mobil bekas. Nah, itu kan berarti asuransi Asra selalu melakukan inovasi dan juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada di Indonesia atau di dunia. Nah, teman-teman yang mungkin lagi mencari asuransi yang cocok untuk kendaraan teman-teman, mungkin bisa
sambil mengecek ya dari web yang Gada Auto Digital, karena kan sudah dilihat sendiri dari perusahaannya, sejarah, laporan keuangannya terus sudah sangat baik, terus dengan fasilitasnya juga sudah sangat baik ya. Jadi mungkin teman-teman yang sedang ingin mengasuransikan kendaraannya mungkin bisa mengasuransikan kendaraannya di asuransi aset. Nah, setelah ini saya akan menampilkan dokumentasi pada saat saya berada di asuransi Astra cabang Karawang.